Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, jamah hati kami, urapi kami semuanya, sehingga kami dapat memahami segala maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah, puji Tuhan. Saudara, disadari atau tidak, di dalam hidup ini terkadang kita larut dalam kecemasan. Namun sebagai umat Tuhan, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan yang disembah sanggup memelihara kita melalui caranya yang ajaib. Ada saja jalan yang Tuhan lakukan untuk memelihara kita. Pemeliharaannya sempurna, saudara. Jangan pernah berpikir bagaimana Tuhan menolong kita, karena jalan Tuhan tidak terselami. Di dalam firman Tuhan dikisahkan bagaimana Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Kerit. Tuhan mengirimkan daging dengan perantaraan burung gagak. Dari hal itu kita bisa melihat bahwa Tuhan memiliki kepedulian terhadap umatnya. Kita harus yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun, saudara. Apapun yang kita alami, Dia Tuhan yang Maha Tahu akan segala kebutuhan anak-anaknya. Di dalam Mazmur 23 ayat yang ke-1 menuliskan, Tuhan adalah gembala yang baik, sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita menjadi kekurangan. Bahkan, Dia telah menyiapkan semua yang terbaik bagi kita. Tuhanlah yang akan menjamin hidup kita, walaupun kita sedang berada dalam persoalan. Matius 6 ayat yang ke-26 mengatakan, jika burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih kita sebagai manusia juga akan lebih dipelihara oleh Tuhan. Jangan berfokus pada situasi yang terjadi, saudara. Karena tapi berfokuslah kepada Tuhan, sebab dari Dia sajalah pertolongan kita. Di saat kita berfokus pada Tuhan, maka iman kita akan dikuatkan. Jangan biarkan kekhawatiran yang tak beralasan tersebut menekan hidup kita. Saat mulai cemas, serahkan kekhawatiran itu pada Tuhan kita yang hidup, karena Ia adalah Bapa yang baik. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka sebenarnya tidak ada hal yang perlu dicemaskan. Masalah apapun yang kita hadapi hari ini, serahkan semua pada Tuhan, dan Dia sanggup menyediakan segala kebutuhan kita. Dan bersamanya, maka kita tidak akan menjadi goyah. Saudara, mari menjalani hidup dengan penuh percaya kepada Tuhan, tanpa ragu akan pemeliharaannya. Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Selanjutnya, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Saudaraku, banyak bagian dalam Alkitab yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan Daud. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Kata tak akan kekurangan aku berarti tak hanya diberi Tuhan, saudara, tetapi Ia juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Adapun bukti terbesar pemeliharaan, perhatian, dan kepedulian Allah kepada kita adalah pengorbanan melalui putranya, Yesus Kristus. Tidak ada yang harus kita khawatirkan. Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang didandanginya begitu indah.
Tidakkah Ia akan memelihara dan mendandani kita begitu rupa? Bapa di surga tahu benar apa yang kita butuhkan, asal kita mengutamakan Tuhan. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang caranya tidak masuk akal. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tidak terselami oleh pikiran atau logika kita. Saudaraku, kadangkala kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia terhadap kita, saudara. Ia tetap mengasihi kita, dan kasih-Nya kepada kita bukan kasih yang musiman, tetapi untuk selama-lamanya. Tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan akan memelihara kami, yang memperhatikan kami, bahkan yang menyediakan segala keperluan kami. Ajar kami senantiasa hidup selalu dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung, dan sertai kami hari ini ya Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang sungguh-sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Kami berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, dan juga kesejahteraan daerah kami dan bangsa kami Indonesia, yang saat ini menghadapi berbagai macam masalah, terutama pandemi yang masih ada sampai saat ini. Mari Tuhan berkati daerah kami. Mari Tuhan pulihkan negeri kami ya Tuhan. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Kita sudah berdoa, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menyertai kita hari ini dan seterusnya. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.